Di fase drying itu paling mudah referensinya adalah saat dia dari biji warna hijau sampai dia menguning. Nanti udah mulai ada aroma seperti aroma panggang, aroma roti panggang itu keluar. Itu sebenarnya fase di mana si moisture di dalam biji kopinya itu dikeringkan. Nah, mengeringkannya itu kan bisa kita atur, Pak. Mau 3 menit udah kering, mau 6 menit udah kering. Itu bagian dari profiling. Oh, oke. Nah, belum lagi saat kita punya mesin yang punya kapasitas berbeda-beda. Misalnya, kita flashback lagi, Pak, pelajaran fisika zaman dulu. Heat transfer itu ada 3, ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Konduksi itu adalah perpindahan panas melalui sentuhan ya, Pak ya. Kalau konveksi itu aliran, fluida. Kalau radiasi itu justru itu yang seperti sinar matahari. Kalau atau contoh kalau kita, betul. Atau contoh kalau di kasusnya mesin roasting itu kita punya yang namanya infrared burner. Nah, ketiga metode tadi itu punya caranya sendiri. Seperti yang saya bilang, industri kopi Indonesia pun tadi semakin booming besar. Salah satunya karena tadi udah mulai banyak builder-builder lokal yang menjual mesin dengan harga terjangkau. Jadi semakin banyak orang yang bisa merosting gitu loh. Nah, kita masuk lagi nih tadi dengan masalah heat transfer, tapi kita lebih dalam lagi. Heat transfer kita tuh menggunakan material apa? Misalnya kita yang menggunakan metode roasting dengan mesin drum. Karena ada juga yang mesinnya mesin konveksi, Pak, full konveksi. Jadi cuma dialiri fluid bed, dialiri aliran panas saja, Pak. Tidak ada logam sama sekali gitu loh. Nah, kalau kita ngomong bicara drum ya, seperti yang Bapak pernah lihat di rumah ya, Pak ya. Itu mesin drum roasting. Material drumnya itu bisa menentukan. Nah, tadi kan ada kita ngomongin heat transfer. Kalau material drum yang umum dipakai itu agar dia footprint itu biasanya stainless steel. Atau cast iron. Semoga saya nggak salah, soalnya saya lupa ya, cast iron ya. Cast iron tuh logikanya seperti kalau kita di tukang martabak gitu loh, Pak. Mereka atau hot plate. Nah, itu kan besi itu. Besi yang berat tebal itu, besi tempa yang berat tebal itu gitu. Ada juga yang stainless steel gitu. Nah, yang membedakan apa antara stainless steel sama cast iron? Ada kalau kita bicara lebih detail lagi seperti owner si merek B yang akhirnya saya beli itu. Sebenarnya yang membedakan dari si anak-anak metalurgi bakal bisa lebih menjelaskan lah. Ada yang namanya parameter emissivity, Pak. Emissivity itu seberapa mudah dia menangkap panas dan menahan panas. Nah, itulah kenapa di tukang martabak, Bapak nggak pernah lihat tukang martabak pakai teflon ya, Pak ya? Pernah nggak lihat tukang martabak teflon, Pak? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Terus atau ke makan di restoran hot plate, dulu ada mie hot plate tuh, Pak, nggak tahu tuh brandnya masih ada apa nggak tuh? Mie hot plate disajikan di atas hot plate gitu loh. Kenapa harus bahannya itu hot plate itu? Kenapa nggak misalnya pakai keramik saja atau pakai misalnya ya piring biasa? Ada tujuannya karena sama mereka si hot plate itu dipanaskan. Nah, si hot plate itu material yang emissivity-nya cocok. Dia menahan panas lama, makanya lama dinginnya tuh panas banget gitu. Tapi on the contrary, untuk manasinnya pun lama agar dia bisa panas rata gitu lebih lama dibanding kalau kita manasin stainless biasa gitu. Nah, hal-hal itu kan Pak saat saya profiling tadi. Kalau saya pengen profiling yang cepat naik turun dan agresif, nggak bisa tuh pakai mesin yang saya punya di rumah yang pernah Bapak kita coba praktek itu waktu itu. Nggak bisa. Harus karena pakai dia stainless steel ya? Betul. Once dia panas, dia bakal nempel di sana. Even saya matiin, burnernya saya matiin, dia bakal nyimpen panas di sana. Gitu. Tapi kalau misalnya drumnya yang bahannya berbeda, stainless, saya matiin burner, ya udah. Dia hilang, source of energinya hilang, ya dia dengan cepat langsung drop. Seperti itu, Pak. Gitu. Ini ngomongin kopi, ngomongin fisika, nggak tahu nih akhirnya. Tapi yang intinya yang membuat saya sebenarnya itu sesuatu semua bisa dilogikan, semua bisa dianalogikan gitu loh. Iya. Jadi ini
Ya. Ini kalau ngomongin soal roasting ini bisa sampai sore nih kita, sampai maghrib. Betul, Pak. Nah, Bapak kemarin 4 jam kan akhirnya kan? iya betul, karena mendengarkan kuliah tentang kopi. Nah, sekarang setelah menjadi bean, kemudian Ya. dibawa ke kafe untuk oleh barista mau dibuatin finish produknya gitu. Nah, ini yang bean apa dengan profiling seperti apa yang cocok untuk minuman apa? Silakan. Oke. Ini kebetulan kalau untuk urusan kopi sebenarnya saya bilang saya itu jamaah tarekat kopi liberal, Pak. Jadi saya bertarekat, saya mencari kopi yang enak tuh gimana, tapi saya sangat liberal. Jadi karena tadi kopi yang enak adalah kopi yang sesuai selera. Itu kuncinya, Pak. Ya. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, waktu saya masih di Bandung sebelum saya boyongan ke sini, ada senior saya akrab banget, udah kayak kakak sendiri yang datang. Saya seduhin kopi dari Arabica Ethiopia sampai ke single origin yang bisa dibilang premium grade, specialty grade di Indonesia 4 macam, saya ingat banget. Beliau cuma, oh iya. Ngobrol ngalur ngidul sampai udah ngebrewing 4 macam tadi itu sekitar 2,5 jam, 3 jam, dia mau pulang pamit. Tapi sebelum pulang, boleh dong diseduhin itu, dia nunjuk ke toples Robusta. Saya seduhin lah tubruk Robusta, nggak usah pakai filteran, ditubruk aja Robusta. Kasih gula sedikit. Bahasa dia saat itu, Pak, iya karek ngopi ya, bahasa Sunda. Ini baru ngopi, katanya, Pak. Itu majleb banget, Pak. Saya kopi yang sekilonya nggak nyampe waktu itu nggak nyampe 100.000. Yang dia bilang ini baru ngopi, sementara saya nyeduhin kopi yang sebelumnya itu yang dari Ethiopia mungkin 300 sekian ribu sekilo waktu itu, Pak. Yang mentahnya aja sekilonya lebih mahal daripada Robusta yang dia minum itu matangnya waktu itu. Itu majleb banget. Majleb banget. Tapi itu salah satu poin ini ya, poin yang akhirnya saya bilang oke, bahwa kita dalam berkopi ini emang harus liberal gitu loh. Kita nggak bisa kita jualan kecuali kalau memang kita mau membidik pasar yang niche. Misalnya, saya hanya jualan geisha. Kamu kalau nyari yang lain jangan ke sini. Oh ya silakan, itu sah-sah aja gitu loh. Kalau memang nanti dia self-proclaim seperti itu, lalu ada yang datang nanya Robusta, ya yang salah yang datang gitu loh, Pak. Seperti itu. Tapi kalau kita bicara secara umum, enak atau tidak enak itu memang agak sulit gitu. Cuma kalau pertanyaannya cocoknya seperti apa, biasanya untuk minuman latte biasanya itu kita lebih ke yang profilnya medium dark ke atas. Dan biasanya juga untuk lebih memudahkan nangkep ke selera umum lebih banyak, kita blend antara Arabica sama Robusta. Kayak yang Bapak minum kemarin itu fine Robusta ya, Robusta petik merah dari Bali. Itu langganan saya juga, proses Bali udah 3 tahun terakhir. Robusta selalu dari dia. Kalau Arabikanya itu dari prosesornya dari Solo Rajo, dari Solo. Kebetulan tuh waktu itu blend antara Solo yang wash sama Solo Limau Cirago. Itu sendiri Limau Cirago tuh prosesinya pun prosesing yang lumayan unik lah, berbeda dengan proses yang honey biasa. Nah, yang Bapak minum kebetulan enak, karena sesuai dengan selera Bapak. Walaupun waktu itu mungkin rekor ya Pak ya, minum kopi susu tanpa gula pertama ya Pak ya? Pertama. Seumur hidup Bapak 70 tahun baru pertama minum kopi tanpa gula itu mungkin Pak ya? Iya, betul. Saya bangga menjadi bagian dari turning point itu Pak. Jadi ternyata kopi yang diolah dari kebun dengan benar, diproses pasca panen dengan benar, lalu oleh baristanya diracik dengan optimal, bukan benar ya Pak ya, karena nggak ada benar salah di situ. Ternyata bisa membuat seorang Pak B yang selama 70 tahun minum kopi itu baru pertama tanpa gula sudah merasakan ternyata kopi itu manis dan enak tanpa gula gitu loh. Betul. Dan itu nggak bohong gitu loh. Kita nggak ngomongin cerita gitu, tapi kita ngomongin bener kosa rasa, bukan kosa kata gitu. Dan saat kita ngomongin kosa rasa, itu impact-nya jauh lebih kuat Pak dibanding kosa kata. Buat saya seperti itu. Karena saya bisa buktikan dari pertama saya ngerosting punya langganan,
karena saya bukan marketer yang baik, langganan yang masih rutin beli dari saya sekarang adalah beberapa itu adalah teman-teman yang saya baiat dari minum saset ke kopi fresh. Sampai sekarang mereka masih rutin beli, Pak. Itu benar-benar impact-nya luar biasa. Karena dipakai bahasa experience ya. Betul, betul. Jadi benar-benar satisfaction-nya itu on the spot banget gitu kan, Pak. Ya. Gitu. Nah, sebetulnya sekarang dalam copywriting pun juga sama. Copywriting yang biasa-biasa saja adalah copywriting yang menggunakan kata. Ya. Tapi copywriting yang luar biasa itu copywriting yang menggunakan bahasa rasa. Nah, ini tingkat pada the art of copywriting. Nah, sama juga dengan copy kan ternyata. Betul, betul. Jadi kalau memang akhirnya Archie sendiri akhirnya kan tidak proklaim sebagai bukan tidak proklaim ya. Kita tidak berbisnis, akhirnya kita tuh tidak seperti roastery pada umumnya, Pak, karena keterbatasan kami, skala bisnis kami segala macam. Kami banyak bermain di belakang layar akhirnya, Pak. Kami support beberapa teman, misalnya mereka punya end product, kita yang sediakan role-nya. Nah, ngomong-ngomong kata Bu Dita ada packaging baru atau logo baru atau gimana itu? Archie Pelago itu. Bukan logo baru, Pak. Itu sebenarnya nyambung dengan yang akan kita bahas juga sih. Sebenarnya itu pivotan aja, Pak. Karena saya punya ada beberapa titik kedai yang tadi tutup itu, terus saya juga harus mikir agak disayangkan sih, Pak, karena salah satu bentuk bisnis kita ada kerjasama sama satu korporasi, Pak, kontrak gitu. Jadi bukan buka kedai di public space sih sebenarnya. Itu kebetulan banget pertanggal 2 Maret kemarin tuh kontrak itu berakhir, dan dengan COVID dan gini, activity di kantor pun juga berkurang atau dikurangi. Akhirnya mereka tuh untuk meeting perpanjangan kontrak tuh ditunda, Pak. Itu emang ya udah ini ya, Pak ya, sudah waktunya untuk itu. Akhirnya kita berhenti setelah 2 tahun ini, padahal mau perpanjangan kontrak tadinya. Cuma karena ada COVID ini, ada dua titik yang akhirnya kita shutdown gitu. Jadi untuk memanfaatkan aset dan inventory yang udah ada, karena kan kita nggak mau juga ada non moving inventory kelamaan ya, Pak ya. Iya. Akhirnya salah satu pivotnya tadi itu. Jadi kita jual produk jadi, instead of kita jual bin, kita jual produk jadi. Sempat di awal-awal juga ya keteteran juga, Pak, tuh biasanya sempat keteteran nih, kita karena ngerosting tadi cuma ngerosting single origin buat pelanggan-pelanggan sama partner-partner aja gitu kan. Tiba-tiba sekarang ini banyak banget ini, tiba-tiba banyak kebutuhan, nih mana nggak sempet, rosternya lagi keluar kota gitu, ini gimana ya, untungnya kita juga punya teman, misalnya roastery yang kita tahu nih blendnya ini cakep banget, ini kita bisa pakai blendnya dia gitu. Jadi ya kita pun nggak gengsi untuk pakai, kalau emang kita tahu quality-nya oke, kenapa enggak gitu, kita pakai sementara untuk mengcover kebutuhan kita gitu, Pak. Itu pentingnya memang B2B dan B2C itu beda sekali, karena kalau kita bicara B2B itu seleranya kan cuma satu aja kan, jadi kalau B2C kan itu kalau tadinya B2B itu kan Anda menjual 100 urusan kepada 1 orang. Tapi kalau B2C itu menjual 1 produk kepada 100 orang, kan beda itu. Jadi kita harus mempunyai elasticity yang luar biasa itu. Betul, Pak. Ya, jadi sekarang akhirnya mungkin yang Bu Dwita maksud mungkin yang kemasan botolan itu, Pak. Dari awal waktu kita shutdown, ada mungkin sekitar 2 minggu dulu tuh vakum tanpa ada apa-apa. Akhirnya kita putusin setelah ngobrol sama partner kita tarik dulu deh mesin gitu kan. Ya kita produksi di rumah gitu. Kita produksi di rumah yang paling mudah memang karena memang pasar home brewer tuh besar. Cuma existing pasar home brewer saya nggak banyak juga anyway gitu loh, Pak. Jadi ya udah kita jalanin aja. Kita yang paling mudah dibandingin kopi biji, market yang paling besar adalah yang market yang siap minum. Karena tidak dipungkiri, Pak, orang Indonesia itu seperti beberapa kali bahasan Bapak juga kalau kita ngobrol ya, masih banyak market-market yang lebih suka yang tanpa ribet. Gitu. Walaupun sebenarnya dengan sedikit keribetan ekstra, mereka bakal dapat hasil yang lebih optimal ya. Cuma kan kita sebagai... Masalahnya nggak semua orang itu
seniman seperti Anda kan. Anda kan memang seniman kopi kan. Kalau kita ini kan penikmat kopi. Jadi kata Bang Elva dulu, Pak B ini termasuk musisi katanya. Oh, dari mana? Saya kan tidak main musik. Dia bilang, oh ada tiga kategori musisi. Yang pertama adalah pencipta, yang kedua pelaku, yang ketiga adalah penikmat. Ini kalau pencipta nggak ada penikmat, ya nggak laku juga ciptaannya. Jadi ini tiga-tiganya ini harus dirangkum menjadi satu. Nah, Pak B ini di samping pencipta juga penikmat musik, katanya begitu. Betul. Tapi makanya tanggung jawab moralnya adalah tetap berbagi kan, Pak? Betul. Ya, mau nggak mau, karena bagaimana Anda mau menjual kalau orang itu nggak ngerti. Jadi, saya selama 50 tahun melakukan bisnis itu, saya selalu presentasi itu adalah sebetulnya sebuah workshop, sebuah seminar untuk membuat kliennya tahu dulu, baru kita juali ide kita. Nah kan itu sebetulnya. Prosesnya kan seperti itu. Jadi, nah ini terkait dengan COVID-19 ini. Ini kan terjadi perubahan perilaku konsumen. Padahal perubahan perilaku konsumen itu merupakan intisari daripada branding. Nah, kalau kita juga belum tahu apakah ini temporary ataukah menetap. Sampai setelah COVID lewat, ini kebiasaan baru ngopi di rumah ini akan menjadi the next atau the new normal. Nah, ini menurut pendapat Anda gimana? Ya, sebelum COVID ini pun sebenarnya pasar home brewer itu udah lumayan besar, Pak, sekarang. Karena kita ketolong juga. Jadi kalau Bapak ingat yang saya suka pakai kettle itu, Pak, kettle leher angsa aja. Zaman saya dulu awal-awal ngopi itu manual dulu tuh harganya tuh nggak ada, Pak, yang di bawah 300-400 ribu, Pak. Merek-merek Jepang itu harganya bisa 600-700 ribu gitu. Lalu kesini-sininya dengan boomingnya kopi, pasarnya pun besar, itu mulai ketolong, Pak. Karena sekarang udah mulai banyak, kita rasa harga 100 ribuan pun udah ada gitu loh. Jadi untuk memulai brewing atau nyeduh sendiri di rumah tuh sekarang tuh udah lumayan terjangkau, udah lumayan terjangkau sebenarnya. Gitu. Jadi kalau ngomongin nyeduh di rumah, the new normalnya sebelum COVID pun sudah mulai membesar pasarnya. Bahkan dengan COVID ini saya yakin justru makin membesar. Tapi tidak dipungkiri juga market-market yang pengen siap glek itu banyak, Pak. Gitu. Kayak Oksan itu, Pak, dia datang ke rumah, saya seduhin kopi, saya cerita hampir 40 menit, dia iya aja, pas selesai minum besoknya dia ngomong, sebenarnya nggak peduli sih ceritanya, yang penting kopinya enak. Kalau dia sih begitu. Gitu. Jadi, tapi ya itu tugasnya saya kalau boleh bisa membuat dia merubah agar nanti ke depannya nggak begitu dengan tadi kita buktikan dengan kosa rasa. Karena kemarin mungkin baru 1-2 pertemuan, dia belum sempet nih disentil dengan rasa yang ngagetin yang lain misalnya gitu. Ya saya setelah kesentil dengan rasa yang lain, bisa begini ya, setelah dia melihat prosesnya, biasanya mereka baru mulai itu, Pak. Mulai untuk meniatkan mau nyoba. Itu baru sampai tahap niat biasanya. Jadi lama-lama setelah ada pembuktian yang lain, baru lama-lama akhirnya mereka kadang-kadang bahkan lebih militan dibanding kita gitu loh. Wah, gua nggak mau yang kopinya itu roastingan begitu, gitu. Nah, pasti karena seperti itu. Tapi ini yang saya lihat itu pertumbuhan home brewing ini lebih banyak dibangun oleh cerita, bukan oleh campaign yang dilakukan oleh perusahaan secara masif ya. Karena saya pernah juga mengkampanye kopi Torabika yang ujung-ujungnya jualan saset juga. Betul, Pak, betul. Mungkin challenge buat industri yang sudah besar gitu, retail, saya pikir sedikit banyak pasti tergerogoti ya, Pak ya. Tapi ya.
tetap aja sih dengan 230 juta jiwa tuh tergerot-gerotnya berapa per mil sih sebenarnya. Ya, jadi lebih ke idealisme aja sih Pak. Sayang banget kita ini penghasil kopi, teh, dan coklat ya sebenarnya. Kalau Archie kan lebih ke kopi, teh, dan coklat Indonesia sebenarnya. Kita tuh sebenarnya itu di basic kita gitu. Karena sampai kiamat pun tidak akan pernah ada merasanya pohon coklat yang ditanam di Belgia gitu. Lalu kenapa kita bangga dengan makan coklat Belgia misalnya? Dan sekarang sudah banyak artisan-artisan lokal tuh Pak, yang udah bikin bintu cup coklat. Mungkin salah satu dari teman-teman alumni pun juga ada kan yang di Sulawesi juga gitu. Itu satu yang bisa. Semoga coklat bisa seperti kopi atau teh sekarang yang sudah mulai menggeliat lebih jauh lagi. Ya, oke, Mas Danang, ini waktu 1 jam memang nggak cukup buat ngobrol tentang kopi. Saya udah bilang tadi. Waktu tinggal 5 menit lagi. Kita nggak sempat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali. Saya pikir apa yang ditanyakan sudah terjawab oleh penjelasan Anda. Jadi sekarang monggo silakan 2-3 menit untuk merangkum dari semua bahasan kita. Nanti 2 menit terakhir saya pakai buat pamitan. Silakan. Siapa? Jadi kalaupun ada yang bisa saya bagi nih, walaupun saya bukan pebisnis tulen kayak kawan-kawan ya, masih 2 kaki lah kalau saya. Intinya sih buat saya passion itu butuh. Passion itu benar-benar trigger kita sih. Passion itu butuh. Optimalnya adalah passion itu yang kita jadikan our main interest ya. Walaupun kalau di kasus saya masih terbagi, tapi passion itu adalah sesuatu yang sangat bisa memboost kita lah. Sampai ke level kalau buat saya bahkan nyeduh kopi manual brew di kantor tuh bisa jadi kayak ritual yang bisa pada saat udah mulai semangat hilang, lalu bisa sampai semangat lagi gitu. Lalu yang kedua dari sisi bisnisnya, saya pikir kondisi sekarang memang udah nggak ada yang normal ya. Tapi mungkin yang harus ditekankan, COVID atau nggak COVID, ingat bahwa sekarang itu untuk menjawab tantangan global, COVID atau nggak COVID, kita tuh punya PR besar, yaitu kita belajar berkolaborasi sebenarnya. Cukuplah berkompetisi itu cukuplah. Kalau untuk hal-hal yang sangat prinsipal mungkin perlulah kita perjuangkan. Tapi kalau untuk sesuatu yang ternyata nggak penting, remeh-temeh, sudahlah. Gak mungkin kasarnya berhentilah ributin kunut nggak kunut gitu loh Pak. Yang penting yuk sholat bareng semua. Ya. Sekarang masalah di belakangnya diterima atau Tuhan itu urusan masing-masing dan Tuhannya masing-masing lah. Cuma begitupun di bisnis. Mungkin sudahlah, apalagi untuk kita UMKM yang mungkin memang waktunya menurut Pak Abi juga nggak boleh dong UMKM sampai anak cucu cuma UMKM terus kan gitu. Iya, betul. Yang kami lakukan sekarang adalah kami lebih banyak kolaborasi juga sih Pak. Kami berkolaborasi dengan beberapa kawan yang kadang bahkan kami nggak kelihatan di depan, kelihatannya munculnya hanya dia saja. Tapi ya itu menjawab juga dengan kelemahan marketing saya seperti yang saya bilang tadi gitu. Saya nggak punya marketing force yang cukup, jadi saya growth dengan growth-nya kawan-kawan yang saya collab tadi. Mungkin Pak Bi belum aware kalau saya punya lulur kopi juga Pak. Waktu itu udah kasih Bu Dwi. Ada sabun kopi, lulur kopi, dan lulurnya bukan lulur kaleng-kaleng, gitu Pak. Dan mantap. Itu hanya bisa terjadi dengan berkolaborasi. Ya. Setuju. Itu aja sih Pak. Oke, baik. Waktu juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih banyak. Pada Mas Danang yang sudah mewakafkan waktu dan ilmunya untuk teman-teman kita semuanya, dan juga buat teman-teman yang hadir hari ini, semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi yang membagikan maupun memang mendengarkannya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.